Hai, assalamualaikum guys. Eksklusif di The Hakim Story. Wah, bersama Dan Hussein ini kebetulan saya ada kegiatan di satu kota di mana di situ tempat tinggal Hussein. Dan ini saya eksklusifnya banget. Gue dibawa ke kamarnya. Sadadanya. Lihat di sini tuh. Tuh, selamat wisuda Hussein Ali SPD. Jadi kamu tuh sarjana pendidikan S1 dari UPI Bandung. UPI Bandung. Jurusan Pendidikan Seni Musik. Pendidikan Seni Musik. Makanya jadi gini ya, sebelum Hussein viral, betul ini. gue tuh udah DM beliau. Udah lama, sebelum viral banget ya. Betul. Jadi ketika banyak viral guru-guru yang dekat dengan muridnya, yang pencak silat lah, yang bu guru, bapak guru. Terus gue tiba-tiba lewat di FYP gue tuh Hussein. Betul. Nyanyi sama muridnya, terus udah gitu juga pernah Hussein tuh sakit, gak masuk, terus dia bilang ya udah bapak nggak masuk, coba tugasnya adalah membuat karya lukis atau karya gambar ya, gambar tentang gambar bapak beda-beda ditunjukin di IG itu, dan menurut saya itu sangat menarik sekali gitu. Jadi dekat dengan murid dengan caranya dan ngemuda banget, usia masih muda, lahir 96, ngajar SMP. Dan juga sedekat itu, dan juga yang menarik adalah pas gue scroll di IG-nya, wih, dia main musik juga. Jadi sosok guru yang keseharian itu muda banget deh. Gue ketemu dia di mall, gini, celana pendek, santai aja gitu. Kalau itu mah nggak percaya kalau dia tuh guru. Tapi memang anyway, guru zaman sekarang sama guru zaman dulu tuh beda ya. Beda banget. Kalau dulu tuh kan takut, nunduk, taat, tapi oke, bagus. Sekarang juga dengan bagus yang lainnya. Kalau sekarang tuh gimana guru menurut kamu? Kalau sekarang bondingnya lebih dekat, apalagi saya kan ngajar SMP, jadi bondingnya kayak kakak sama adik gitu. Diemong, didengerin, dicurhat. Tapi SMP tuh kan unik karakter anak SMP. Oh iya, karena kan dari kecil ke dewasa. Transisinya kan di SMP. Jadi rasanya tuh, lihat tuh tumbuh kembang mereka tuh kayak kerasa banget kalau di SMP mah gitu. Nah, salah satunya dia dengan kekuatan musiknya dia, karena emang jurusan musik juga ya. Jadi kadang-kadang bondingnya sama musik juga, nyanyi-nyanyi sama murid-murid gitu. Senang. Ngajarnya seni musik? Ngajarnya seni musik rata-rata ya. Coba nyanyi dulu dong, bentar. Ini biasa yang saya nyanyiin sama murid. Buka lirik nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gerak-gerak kakak Irfan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Wih, S1 jurusan musik, mengajar SMP jurusan seni musik. Berapa gajinya? Pertama kali ngajar. Kalau sekarang kan udah itu, waktu kemarin-kemarin kan ASN. Pertama kali ngajar tuh gaji sebulan 250.000. S1. 250.000. Seminggu ngajar berapa kali? Itu tuh seminggu kayak 20 jam. Oke. Berarti sehari kurang lebih 4 jam lah. 4 jam gitu ya. Berapa kelas yang kamu pegang? Dulu awal-awal kayak 4 kelas, 6 kelas gitu. Berapa tadi gaji? Apanya gaji? Gaji berapa tadi? 250.000. Berarti sehari kurang lebih 10.000. Sehari ya 10.000. Hitungannya itu per jam atau gimana sih? Per jam. Sejamnya berapa? Sejamnya tuh waktu itu ada 15.000, ada yang 20.000 gitu. Oke. Dan yang seperti itu bukan kamu aja? Banyak sih Indonesia segitu rata-rata. S1? S1. Oke. Kenapa mau jadi guru? Awalnya tuh
Gak pengen, karena orang tua juga kan dua-duanya guru honorer sampai pensiun. Ibu bapak guru. dua-duanya guru honorer. Dari muda sampai pensiun honorer. Iya. Suka tanya gajinya berapa? Ya suka, terus kan waktu kecil mah, karena waktu kecil kan masih polos ya, terus suka nanya, kenapa sih mau jadi guru gitu, gajinya asal nggak bisa beli ini, kalau lihat temen punya apa. Berapa cenah terakhir? Kalau terakhir mah lumayan katanya, udah 2,5 juta. Terakhir pensiun terakhir segitu kayak 2,5 juta, 3 juta. Awal-awal mah ya 500.000 kali di bawah itu. Oke, terus kenapa kamu pengen dan kamu nekat jadi guru juga? Itu tuh pertama karena kan kuliah ke pendidikan, terus ada namanya PPL atau magang di sekolah. Magang di sekolah itu pertama kali ngajar, ketemu sama murid, ada feel gitu, ada panggilan. Iya, emang anak ibu bapak guru pasti passion ke gurunya juga tinggi juga, ya kan? Ya, ada feel lah sedikit gitu. Dan memang akhirnya pada kenyataannya duit bukan menjadi utama. Pada akhirnya saya ngerti kenapa orang tua saya pensiun sebagai guru. Kenapa? Karena memang sesayang itu sama muridnya memang. Dan itu pun yang lu rasain? Oh iya jelas. Sesayang itu? Sayang banget, kayak apa ya? Kayaknya tuh kalau murid nggak jajan nih, mending uang saya untuk murid lah gitu. Rata-rata kayaknya guru Indonesia gitu. Padahal kamu juga nggak berlebihan. Ya enggak, jauh dari berlebihan. Aduh, oke. Kamu ngajar sambil konten juga. Kapan itu kontennya? Kontennya biasanya 5-10 menit terakhir pembelajaran biar nggak stres. Karena kan pembelajaran tuh biasanya satu pelajaran 3 jam. Kalau 3 jam belajar terus, kasihan. Dan anak-anak juga suka. Ya mereka happy. Katanya kalau ada endorse kamu bagi-bagi juga ke anak-anak. Oh iya, kalau endorse-nya misalnya produk kecantikan ya untuk cewek-cewek. Kalau endorse-nya jaket biasanya untuk cowok-cowok gitu. Pada main sepatu roda, mereka cuma jadi kuli sama nelayan. Pada akhirnya yang bahagia tuh bukan yang banyak uang, karena uang nggak bisa beli kebahagiaannya. Dan kamu kan belum berlebih. Kalau lebih nggak lebih kan relatif, Pak. Kalau bagi saya mah cukup. Oke. Kata cukup itu bagus banget loh. Iya cukup. 250.000 Awal-awal ya. 250.000. Biaya kehidupan kamu sebulan? Masih itulah nebeng sama orang tua. Jadi habisnya buat apa 250? Ya kadang-kadang untuk bensin doang, untuk apa ya? Ya untuk bensin lah rata-rata. Tapi ya, Husen cerita hampir semua guru honorer di seluruh Indonesia itu mengalami hal yang sama. Tapi hebatnya, karena pahalanya banyak kali ya, baik yang doain dari murid-muridnya, sehat, bahagia, itu rezeki yang paling utama. Betul nggak sih? Yang pasti ya, semua guru honorer pasti pernah kayak gini. Di belakang pintu kelas tuh nangis dulu, sedih dulu gitu. Terus pas buka pintu senyum gitu. Ke murid ya, karena pernah ngalamin? Sering lah, apalagi dengan masalah-masalah yang sedang dijalani. Kadang-kadang Bapak mau ke WC dulu ya. Nanti Bapak masuk lagi, beresin dulu kerjaannya. Nangis dulu di WC guru. Nangis dulu, cuci muka, baru ke kelas lagi, senyum lagi. Makanya guys ya, gue itu suka sedih kalau ngeliat murid-murid yang kurang ajar sama guru. Guru sekarang tuh udah deket sama murid-muridnya. Tapi jangan jadi kurang ajar gitu. Memang sistem pendidikan itu udah berubah. Kalau dulu tuh guru tuh ditakuti, disegani. Kalau sekarang tuh lebih dekat. Tapi harus tetap disegani. Walaupun sudah tidak terlalu takut sama guru, bukan berarti jadi kurang ajar. Ya nggak sih? Sampai ke guru tuh sampai berani mukul. Terus guru gitu dikit aja lapor. Itu tuh suka. Apalagi ada yang beneran ke guru. Berani megang kerah. Iya berani megang kerah gitu tuh. Ya sakit hati lah. Kalau itu kan biasanya mereka ke guru-guru yang udah tua gitu, udah senior. Mereka berani kayak gitu ya, bagi kita yang guru yang muda ya sedih lah lihatnya. Masa secara tua aja kan harusnya lebih hormat ya. Iya harus hormat. Saya aja sama guru yang senior nggak berani saya. Maksudnya takut menyinggung, ada batas-batasnya. Oke. Harusnya tuh murid tahulah ada batasnya, apalagi gurunya senior gitu. Kalau guru masih muda mah ajak bercanda juga masih bisa gitu. Kalau senior mah ya maklumin aja kalau ada salah-salah. Iya. Nama juga udah tua, saya aja kalau kesal sama guru senior, ya gimana udah umur mau gimana. Iya, sistemnya juga beda gitu. Oke, jadi secara total kamu mengajar sudah berapa tahun?
Pertama kali ngajar 2018 berarti. 2018 berarti 5 tahun ya. Iya, hampir Awal 250.000. 250. Ada kenaikan? Kenaikan. Enggak sampai PNS tuh enggak ada kenaikan. Segitu-gitu aja. 300.000 gitu? Enggak sih ya. 250.000? 250.000. Tapi Oke. hidup. Tapi hidup, tapi sehat, tapi bahagia itu. Tapi kamu kan alhamdulillahnya dia punya kemampuan bermusik. Kadang-kadang kalau saya lihat kan kamu ikut ngisi acara wedding, ngeband di mana gitu. Kafe biasanya. Ya kayak murid-murid pada tahu juga. Tahu Dan mereka ya seneng, maksudnya gurunya gaul gitu. Maksudnya masih nongkrong di kafe, masih nyanyi lagu-lagunya masih seumuran mereka gitu. iya. Alhamdulillah ya rezeki bisa dari mana saja ya. Masih bisa. Sampai tiba waktunya tiba-tiba viral. Jadi tadi kan gue ngobrol bahwa gue tuh kenal Husein. Ini ketemu baru loh. Ini ketemu baru. Ngobrol di DM tuh karena kagum aja karena ibu bapak saya juga guru. Jadi gue tuh kok pas ketika viral guru-guru hebat happy, senang. Makanya beberapa kali kan bintang tamu Bu Lingga, terus Pak siapa? Erik siapa? Yang Medan ya? Ada terus yang itu yang silat. Oh ya, yang ke luar negeri itu. Ya itu tuh happy, seneng. Jadi gue juga salam kenal, salam hormat gitu. Makanya ketika lihat Husein ngobrol juga sekarang viral. Ya, jadi apa yang terjadi itu sebetulnya? Itu tuh apa ya, sebenarnya puncak itu tuh terjadi karena murid-murid saya tuh udah pada nanya, Pak Husein kenapa ninggalin kita, Pak Husein kenapa lu nggak ngajar lagi? Itu karena ada masalah itu saya pindah ngajarnya ke. Oke. Masalah itu tuh apa? Itu anggap tuh, saya nggak tahu. Iya. Coba ceritakan apa yang terjadi. Jadi yang terjadi itu saat diklat. Jadi sebelum PNS tuh ada diklatnya, ada pembelajaran cara-cara bernegara, cara-cara jadi ASN yang untuk baik. Diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Diangkat menjadi pegawai negeri sipil sepenuhnya. Dan itu tuh ada perpunya, ada aturannya agar pokoknya selalu digaungkan sama pemerintah tuh PNS tuh 0 rupiah gitu. Tidak ada kewajiban untuk membayar persyaratan untuk ikut tes. Iya, apapun gratis pokoknya. Pemerintah selalu bilang kayak gitu. Pas prakteknya kita tiba-tiba ada tagihan untuk bayar transport. Nah, dari transport apa? Transport kan saya dari di Pangandaran. Kamu ngajar tuh Pangandaran ya? Iya. Latsarnya diklatnya di Bandung, kan itu ada jarak. Ditagih transport, padahal saya kan naik motor. Kan kamu pakai motor sendiri? Pakai motor sendiri. Nggak pakai akomodasi pemerintah? Itu kan saya yang naik sendiri aja harus bayar. Ada yang lagi hamil, ada yang lagi sakit juga tetap ditagih ya. Sama nggak dengan di fasilitasi angkutan? Ya. Ada fasilitas angkutan? Ada, cuman kan kita mah mandiri sendiri berangkatnya. Kalau yang sakit sama hamil kan nggak mungkin ikut, jadi online mereka, tapi tetap bayar transport. Sebentar, transport itu buat apa? Untuk itu karena pendidikannya di Bandung. Kita kan tapi mereka menyediain transportnya nggak? Enggak. Nyediain untuk yang ada yang kalau mau ikut bareng-bareng ada. Oh ada. Tapi kalau mau pergi sendiri jadi silakan. Yang online silakan. Tapi di buku rata semuanya. Buku rata semuanya bayar. Berapa? 270.000. Oke. Segaji sebulan. Istilahnya. Istilahnya kan gaji sebulan yang gaji lu kan 250.000. Suruh bayar 270.000. Tapi kalau itu gaji aku 2 juta karena udah calon pegawai negeri. Oh, sorry. Oke, ulang lagi takut salah ya. Dari awal 250.000 itu terus tidak ada kenaikan karena masih. Itu mah dulu waktu pertama kali ngajar. Nah, sebelum CPNS. Akhirnya ke CPNS naik. CPNS naik, gajinya sama kayak ya semuanya rata gitu. Berapa? 2 juta. Gue nanya gitu boleh nggak sih? Ya nggak apa-apa, soalnya ini di internet juga ada gaji pegawai berapa, gaji pegawai berapa. Oh, jadi awal honorer itu 250.000. Berapa lama kemudian naik jadi CPNS tuh? CPNS berapa lama kemudian? 2020 saya CPNS. 2 tahun kemudian. Naik jadi PNS 2021. Jadi dari CPNS, PNS, gaji udah 2 juta. 2 juta. Nah sekarang buat ngambil apa yang bayar tadi tuh? Nah itu bayar yang tadi kan untuk transport. Setelah untuk jadi apa?
Untuk resmi jadi PNS 100% kan asalnya masih calon. Menjadi PNS itu kan ada stepnya. Oke. Nah, itu. Tanya gue nanya maaf ya, biar Ya mewakili. nggak apa-apa. sama Karena ngerti. memang bukan ini tuh apa ya? Bukan pengetahuan yang semuanya harus tahu gitu. Karena memang kan segmented. Oke, nah dari 270.000 rupiah itu sebagai katanya uang transport, akhirnya kamu melakukan Nah belum beraksi. Bayar? Bayar awalnya. Pas kedua kalinya ditagih lagi 310.000. Buat? Nah itu saya belum bisa jawab tuh untuk apanya, soalnya saya belum konfirmasi gitu. 310.000. Alasannya buat apa di situ ditulisnya? Saya tuh nggak tahu lah untuk apa. Saya takut salah ngomong soalnya masih belum beres Oke, penyelidikannya. oke. Ada bayar lagi? Ada bayar lagi lah, intinya 310.000 dari situ. Saya bilang saya nggak punya duit pak, kata saya teh. Uang di ATM saya aja nggak nyampe 500.000 aja nggak nyampe, kata saya. Apalagi kita kan gaji masih dirapel 3 bulan, jadi 3 bulan tuh belum digaji. 3 bulan belum digaji. Uang saya tuh pokoknya di ATM tuh cuman 287.000, kata saya. Pak, 310.000 aja nggak cukup. Ini tanggal 1 aja masih seminggu lagi, kata saya. 287.000 aja belum tentu cukup, kata saya, untuk seminggu lebih. Kamu ngomong ke siapa? Itu ngobrol ke yang nagih. Oke. Tapi tetap ditagih sampai 5 kali saya ditagih. Tagih pertama, tagih kedua, saya kasih screenshot ATM saya. Segitunya? Iya, tagih ketiga, tagih keempat, tagih 5. Terus Akhirnya yaudah memberanikan diri untuk ngelaporin ke